Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ulil Albab, NIM T 2018-1175 dari kelas PAI A4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan RPP. Di mana di dalam RPP terdapat yang pertama di sini yaitu adalah identitas RPP, di mana satuan pendidikan yang akan kita ajar. Di sini saya memilih contoh SMAN 1 Sumberasih. Terus mata pelajaran yang kita ajar nanti yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terus kelas yang akan kita ajar yaitu kelas 12 semester ganjil. Dan materi pokok yaitu pernikahan dalam Islam. Alokasi waktu ini 3 kali 3 JP. Nah, di sini terdapat kompetensi inti. Di mana kompetensi inti ini kita melihat dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018, di mana di sana sudah terdapat KD-KI yang sesuai dengan kurikulum 2013, di mana pada KI 1 dan KI 2 ini berasal dari ranah afektif, KI 3 berasal dari ranah kognitif, dan KI 4 berasal dari ranah psikomotorik. Seperti itu. Di sini contohnya yang KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan dan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 dan KI 4 silahkan baca. Terus kemudian di sini ada kompetensi dasar dan pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasar ini bisa kita isi sesuai dengan silabus yang sudah ada, yang sesuai juga dengan identitas materi yang di atas tadi, yaitu tentang pernikahan berdasarkan syariat Islam. Di sini ada 4 KD, yaitu menerima dan mengetahui ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam, itu KD yang 1.6. Yang 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ke-4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian di sampingnya terdapat indikator pencapaian kompetensi, di mana dalam mengisi indikator pencapaian kompetensi kita bisa melihat dari KKO yang sudah ada. Dan ketika mengisi kata kerja yang depan, kita juga melihat KKO di sana. Karena dari KD 1 sama KD 2 ini termasuk ranah afektif, maka kita mengambil kata kerja yang ada di KO ranah afektif juga. Sedangkan yang KD3 dulu. KD3 ini ranah kognitif. Sedangkan KD4 ranah psikomotorik. Contoh yang KI 1 yang ranah afektif yaitu di sini meyakini adanya ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menganut ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Itu yang contoh pada ranah afektif. Kedua, ranah kognitif yaitu pada KD3, di mana indikatornya itu kata kerja awal yang sudah mengambil dari KKO yaitu menjelaskan arti pernikahan dalam Islam, terus mengidentifikasi dan membedakan, itu ranah kognitif. Sedangkan ranah psikomotorik yaitu pada KD4 kita bisa lihat, yaitu contohnya itu kata kerjanya memberikan contoh orang atau tokoh yang menjadi teladan dalam pernikahan dalam Islam. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terdapat tujuan pembelajaran.
di mana tujuan pembelajaran ini saya bagi menjadi 3 pertemuan. Kenapa 3 pertemuan? Karena yang di atas tadi sudah kita alokasi waktunya 3 kali 3 jam pertemuan. Maka di sini saya membaginya menjadi 3 pertemuan, di mana pertemuan 1 kita melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Nah, apa itu kooperatif? Kooperatif ini lebih menekankan kepada interaksi antara siswa. Ya seperti itu. Terus teknik jigsaw juga lebih menekankan kepada keaktifan pada siswa itu sendiri, bukan seperti dulu yang semuanya tergantung pada guru. Sekarang ketika sudah memakai teknik jigsaw, maka itu lebih menekankan kepada siswa, berarti siswa yang lebih aktif. Nah, di mana ketika menuliskan tujuan pembelajaran, kita harus mengembangkan yang namanya ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Yaitu di sini pertemuan pertama itu saya akan menjelaskan arti pernikahan dalam Islam. Terus menjelaskan isi ketentuan pernikahan dalam Islam, menjelaskan pentingnya pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Itu pertemuan pertama. Terus pertemuan kedua, saya melalui metode diskusi dan tanya jawab. Di mana ketika metode diskusi ini hampir sama seperti kooperatif, jadi lebih bekerja sama, berargumentasi seperti itu. Dimana di sini saya akan mengajarkan mengidentifikasi tujuan pernikahan dalam Islam, mengidentifikasi larangan-larangan pernikahan, membedakan antara rukun, syarat, dan syarat sah, terus merumuskan manfaat dan hikmah pernikahan dalam Islam. Nah, itu yang akan saya ajar di pertemuan kedua. Sedangkan pertemuan ketiga, nah, di sini juga terdapat materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini saya akan menjelaskan nantinya, yaitu tentang deskripsi pernikahan dalam Islam serta ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, syarat, rukun, serta hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Dan ketiga, cara menerapkan proses pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Itu materi yang nantinya akan saya ajar ke siswa. Terus di sini metode pembelajaran. Metode pembelajaran saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana karena kita sekarang sudah memakai kurikulum 13, maka wajib kita menggunakan pendekatan saintifik ini. Terus saya memakai metode kooperatif, terus diskusi tanya jawab. Tekniknya saya menggunakan teknik jigsaw seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu di sini ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran nantinya saya akan menggunakan media yaitu buku yang menjelaskan pernikahan dalam Islam, lalu kedua Al-Quran dan hadis, ketiga video yang menjelaskan pernikahan dalam Islam, dan keempat PowerPoint, Microsoft Word yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajar, yaitu materi tentang pernikahan dalam Islam. Lalu sumber belajar, di mana saya akan menggunakan buku PAI dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu Al-Quran dan hadis, dan 4 buku Fiqhun Nisa, dan ketiga buku Fiqhun Nisa, dan keempat undang-undang tentang pernikahan dalam Islam. Ya, ada itu. Terus langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana di sini saya membuat 2 model pembelajaran, yaitu di mana yang pertama itu model pembelajaran tatap muka dan kedua model pembelajaran daring atau online. Nah, di mana di sini terdapat di dalam kolom yang pertama kegiatan pendahuluan. Ketika kegiatan pendahuluan juga
deskripsi kegiatan pendahuluan itu apa saja, terus alokasi waktunya itu berapa. Di sini saya menjelaskan pendahuluan itu saya membuat contoh dengan yang pertama kita membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada peserta didik, kemudian memerintahkan untuk membaca doa. Lalu guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan memeriksa kehadiran, kerapian, dan lain-lain. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar atau materi yang akan dipelajari selama pembelajaran berlangsung nanti. Lalu guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran, membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 anak. Dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pendahuluan ini saya memberikan sekitar 15 menit lah, atau 20 menit juga bisa. Dalam memperhatikan alokasi waktu ini kita harus menjumlah sekiranya sesuai dengan 3 jam pelajaran kita, karena kan kita 3 kali 3 pertemuan, berarti setiap pertemuan itu kita mendapat waktu 3 jam. Jadi ketika kita mengalokasikan waktu, maka harus pas dengan 3 jam. Jangan lebih dari 3 jam tersebut. Nah, lanjut ya. Tadi kan sudah bahas pendahuluan, kemudian kita bahas isi. Di mana di dalam isi ini terdapat beberapa aspek, yaitu ada aspek mengamati, menanya, mengeksplorasi atau menyimpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kalian ketika ingin mengisi ini bisa melihat dari referensi RPP yang sudah banyak dibuat sebelumnya. Bisa lihat dari Google, dari jurnal, atau lihat dari RPP yang sudah dibuat sebelumnya itu, punya guru atau yang lain. Dimana Dimana di sini isi pertama yaitu mengamati. Mengamati ini saya memberikan alokasi waktu 20 menit karena isinya di sana yaitu guru memberikan motivasi dan penjelasan sesuai dengan manfaat mempelajari materi ini. Dalam hal ini pembelajaran tentang pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan melihat buku PAI dan budi pekerti yang sudah ada. Kemudian, guru menyajikan materi dan peserta didik menyimak penjelasan tersebut. Dengan hal ini, guru menggunakan LCD agar pembelajaran lebih menarik yang dilihat dalam bentuk PPT. Nah, seperti itu dalam aspek mengamati. Terus kedua menanya, di mana pada saat kayak sesi menanya ini berisi setelah guru menjelaskan materi tersebut, kemudian guru memberikan kesempatan ke peserta didik untuk menyajikan hal atau materi yang belum dipahami. Nah, dalam hal ini saya memberikan alokasi waktu 20 menit. Kemudian mengeksplorasi, di mana mengeksplorasi ini yaitu guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, maka guru akan menjawab dengan sekalian memberikan dalil tentang pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum pembelajaran dimulai itu, kita membuat kelompok 4-5 anak. Di sini saya lupa baca tadi. Iya. Nah, dan di sini saya memberikan alokasi waktu 20 menit. Kemudian pada aspek mengasosiasi atau pada tahap mengasosiasi, di mana pada tahap ini yaitu setiap kelompok berdiskusi dan memberikan pendapat terhadap pertanyaan dan pendapatnya tentang PPT yang sudah dilihatkan guru. Yang barusan di atas pada bagian mengamati kan sudah memberikan video yang menggunakan LCD. Jadinya pada mengasosiasi ini guru menyuruh setiap kelompok untuk berdiskusi dan memberikan pendapat terhadap video yang di atas. Lalu di sini mengasosiasi ini saya memberikan alokasi waktu 25 menit.
Terus di sini mengkomunikasikan, di mana pada mengkomunikasikan ini terdapat beberapa hal, yaitu masing-masing kelompok membuat pertanyaan mengenai materi kelompok lain dan disampaikan ketika sesi tanya jawab. Setiap perwakilan kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok lain, kemudian siswa dibantu guru menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Nah, di dalam ini saya akan memberikan alokasi waktu 20 menit. Setelah 5 hal tadi, maka kita masuk ke pada bagian penutup, di mana pada bagian penutup ini guru dan siswa merefleksi dari kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan masukan untuk langkah-langkah selanjutnya. Terus memberikan penguatan materi, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut. Terus kemudian guru menutup pembelajaran dan memerintahkan siswanya untuk berdoa bersama-sama. Pada bagian ini saya memberikan alokasi waktu 15 menit. Lalu di sini pada model pembelajaran jarak jauh atau daring, di mana hampir sama seperti pembelajaran tatap muka, namun di sini kendalanya kita tidak tatap muka sih, cuma lewat media daring. Contohnya aja ya, langsung pada bagian pendahuluan. Di sini pada bagian pendahuluan, deskripsi kegiatan yang pertama yaitu menginformasikan kepada siswa melalui grup WA yang sudah dibuat tentang pembelajaran daring. Terus memberikan motivasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dan menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran. Peserta didik absen dan mengelis nama di grup WA tersebut. Nah, berarti dalam model pembelajaran jarak jauh kita harus menggunakan media-media daring. Contohnya itu ada, kita bisa Zoom, Meet, Classroom, grup WA juga bisa. Intinya yang sesuai kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau di sini saya memilih melalui grup WA karena dengan grup WA sepertinya lebih mudah dan kendala terhadap sinyal itu lebih sedikit daripada menggunakan Zoom dan Meet. Seperti itu. Lanjut, pada deskripsi kegiatan pendahuluan ini saya memberikan alokasi waktu 15 menit. Kemudian di sini terdapat isi. Nah, isi ini mungkin sedikit berbeda dari isi sebelumnya, karena kita kan model pembelajarannya juga berbeda juga antara tatap muka dengan daring. Di mana pada bagian isi, yang pertama bagian hal mengamati, yaitu guru memberikan penjelasan dan motivasi tentang melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu alokasinya 20 menit. Terus bagian menanya, yaitu menanya setelah menyimak PPT yang sudah di-share di grup, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Pada hal ini saya memberikan alokasi waktu 20 menit juga. Terus bagian isi mengeksplorasi, yaitu siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan referensi atau sumber bacaan yang sudah dikirim guru. Kemudian menyimpulkan hasil belajar tersebut. Dalam hal ini alokasi waktunya 20 menit juga. Terus di sini ada mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Kalian bisa baca sendiri. Lanjut kepada bagian penutup. Di mana bagian penutup ini deskripsi kegiatannya, yaitu guru dan siswa merefleksikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian melakukan penguatan materi pembelajaran. Lalu merencanakan kegiatan tindak lanjut atau hal apa yang akan dilakukan pertemuan nanti berikutnya, seperti itu. Terus guru memerintahkan siswa untuk berdoa bersama-sama di tempat masing-masing. Nah, dalam hal ini saya memberikan alokasi waktu 15 menit juga. Kemudian di sini terdapat penilaian ya, yang terdapat penilaian diri dan
Di bawahnya itu penilaian pengetahuan. Kita penilaian diri dulu ya. Di mana penilaian diri indikator sikap, yaitu di sini meyakini adanya ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, menganut ketentuan pelaksanaan ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ketiga, memprakarsai perilaku pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam. Dan keempat, mempengaruhi orang lain untuk melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Dan di sini terdapat 4 skor, enggak 4 sih, terserah. Oh ya 4, lupa saya. Di mana keterangannya yaitu 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Seperti itu skornya. Lalu observasi. Observasi ini yaitu kita aspek yang contohnya itu di sini nama siswa, nanti aspek yang diamati, terus jumlah keterangan. Dan keterangan ini yaitu meyakini adanya ketentuan-ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam sesuai dengan ini indikator sikap yang akan kita nilai. Terus di sini penilaian pengetahuan, di mana di sini saya menggunakan tes tulis. Penilaian pengetahuan ini kita membuat soal kemudian dijawab oleh peserta didik. Dan di sini saya menggunakan atau membuat soal yang pertama, yaitu apa dampak jika kita tidak melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Kedua, sebutkan dalil-dalil yang mengatur pernikahan dalam Islam. Ketiga, sebutkan salah satu tata cara melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. 4, identifikasi lingkungan di sekitar. Apakah sudah melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam atau belum? 5, bagaimana cara agar kita melakukan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam ini setiap soal saya memberikan poin atau nilai 20. Berarti kalau siswa sudah bisa menjawab 5-5-nya dengan benar, maka mendapat nilai 100. Seperti itu, dimana nantinya akan menentukan skor atau kriteria penilaiannya. Lalu di sini ada penilaian keterampilan, di mana saya memilih unjuk kerja atau praktik dalam menilai peserta didik. Contohnya di sini aspek yang dinilai nantinya yaitu dapat memahami pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, dapat menyebutkan dalil tentang pernikahan dengan syariat Islam, membaca dan menghafal dalil-dalil tersebut dengan fasih. Keempat, dapat membedakan pernikahan yang sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Ketika peserta didik bisa maksudnya itu berhasil dalam keempat aspek yang dinilai ini, maka skor penilaiannya itu sesuai dengan seperti di bawah ini ya, antara tidak bisa, terbata-bata, lancar, sangat lancar. Nah, jika anggap sangat lancar dapat nilai 100, maka skor maksimal yaitu nilai dikali 100. Nah, kriteria penilaian dibagi 100 juga. Iya, skor maksimal. Maka kriteria penilaiannya itu apabila peserta didik tersebut mendapat nilai 80 sampai dengan 100, berarti maka dia bisa dikatakan baik sekali. Jika peserta didik mendapat nilai 70 sampai 79, maka bisa dikategorikan baik. Jika peserta didik mendapat nilai 60 sampai 69 bisa dikategorikan cukup, dan ketika mendapat 60 atau ke bawah itu dikategorikan kurang. Nah, mungkin itu saja hal yang bisa saya jelaskan sedikit tentang RPP. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya masih belajar.
Mungkin cukup sekian. Wabillahi wal taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.